Hai teman-teman, hari ini kita ketemu lagi dan kita akan membahas mengenai soal fisika gitu ya. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan diagram vektor di bawah ini. Berdasarkan diagram vektor di atas, manakah operasi yang benar? Jadi kita kalau disajikan gambar seperti ini bisa pakai metode poligon gitu ya. Sebagai contohnya, misalkan di sini ada vektor A, kemudian ada vektor B arahnya ke bawah gitu ya. Kemudian jumlahannya dari vektor A dan B itu ditarik dari pangkalnya A menuju ujungnya B. Jadi kita tarik di sini A ke B. Nah, di sini jadinya vektor A ditambah dengan vektor B ya, yang biru ini. Kemudian jadi kalau kalian mau nyari jumlahannya tuh yang mana, dia itu tersambung dari ujung ke ujung atau pangkal ke pangkal. Sehingga kalau dari soal itu nih pangkal A ke pangkal D, ujung C ke ujung D gitu ya, sehingga D itu adalah jumlahan dan jawabannya dari sini kita tahu adalah yang A gitu ya, A plus B plus C plus sama dengan D, karena A vektor A itu ujung ketemu pangkal B, B ke C itu ujung ketemu pangkal juga, sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini soalnya sebuah bola bermassa jenis rho dan berjari-jari R pada T1 diam pada lantai licin dan dikenakan gaya F. Setelah dikenakan gaya, bola tersebut menggelinding dengan kecepatan V meter per sekon pada saat T2. Berdasarkan informasi di atas, kecepatan bola dapat dinyatakan dalam persamaan. Nah, tulis diketahui dulu ya. Nah, di sini diketahui massa jenisnya adalah rho, gitu ya. Kemudian jari-jarinya adalah R. Kemudian waktu mula-mula atau waktu awalnya itu disimbolkan dengan T1. Nah, pada T1 atau T awal kondisinya diam, sehingga kecepatan atau kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Kemudian dikenakan gaya sebesar F. Selanjutnya di sini menggelinding dengan kecepatan V meter per sekon pada saat T2, berarti pada saat T akhir atau pada saat T tertentu itu sama dengan T2 dan kecepatannya atau kecepatan akhirnya adalah V meter per sekon. Sehingga karena kita sudah mempunyai simbol-simbol dari massa jenis, cari-cari, T awal dan seterusnya gitu ya, besaran-besaran itu, maka kita bisa mengerjakan dengan persamaan F sama dengan M kali A gitu ya. Dengan A itu adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Jadi sudah memenuhi semua gitu ya besarannya. Kita tuliskan F sama dengan M dikali delta V dibagi delta T. Dengan kita tuliskan lagi F sama dengan M kali V2 dikurangi dengan V1 gitu ya, atau VT dikurangi V0 per T2 dikurangi dengan T1. Oke, atau kita ubah VT-nya itu jadi V2 gitu ya, V0-nya kita ubah jadi V1, boleh. Sama aja maknanya ya. Sehingga kita tuliskan kembali F sama dengan M. M-nya itu nggak ada gitu ya, tapi kita punya besaran massa jenis dan juga jari-jari. Jadi kita bisa menghitung massa dari massa jenis, kemudian jari-jari, dan atau kita ubah jadi volume ya. Kita tahu rho sama dengan M
volume. Maksud saya massa dibagi dengan volume gitu ya. Massa jenis sama dengan massa per volume. Atau kalau mau nyari massa berarti sama dengan massa jenis dikalikan dengan volume atau rho dikali V. Atau V kita tahu kalau bola gitu ya 4/3 pi r pangkat 3. Sehingga kita ubah nilai M-nya di situ jadi 4/3 rho gitu ya. 4/3 rho pi r pangkat 3 dikali V2 nya tadi bernilai V ya, dikurangi 0 per T2 nya tetap T2 min T1. Oke, F kali T2 min T1 nya kita bawa ke ruas kiri, T2 min T1 sama dengan 4/3 pi r pangkat 3 kali V min 0 ya, kita biarkan V itu. Kemudian kita bawa komponen 4/3 pi r pangkat 3 ini ke ruas kiri gitu ya. Kita tuliskan berarti F kali T2 min T1 gitu ya, atau V sama dengan FT2 min T1 per 4/3 pi r pangkat 3. Nah, kemudian kita ubah gitu ya, jadi V sama dengan 3/4. Oke, ini kurang rho ya, kita tambahkan rho. Jadi 3/4 FT2 min T1 per pi R pangkat 3 rho pi R pangkat 3 gitu ya. Nah, dari sini jawabannya kita dapat adalah yang B. V sama dengan 3/4 pi F T2 min T1 per rho R pangkat 3 gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 3, ini soal hukum Kirchhoff gitu ya. Jadi yang langkah pertama harus kita tentukan dulu I-nya gitu ya. Nah, arah I-nya ini ke bawah kita misalkan, atau yang berlawanan arah dengan jarum jam gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentukan loopnya itu arahnya kemana gitu ya. Nah, kalau hukum Kirchhoff itu ditandai dengan dua sumber tegangan. Berarti kita bisa mengerjakan dengan hukum Kirchhoff. Oke. Nah, persamaan hukum Kirchhoff adalah sigma E ditambah dengan sigma IR itu akan sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kemudian untuk aturannya E itu dapat bernilai positif atau bernilai negatif, itu tergantung dari mana arusnya itu pertama kali masuk gitu ya, atau panahnya tuh masuk pertama kali di mana. Oke, kita misalkan dari E2 dulu. Nah, I-nya itu masuknya pertama kali kan ke kutub positif ya, atau yang panjang ini gitu ya. Sehingga dia nilainya adalah positif yang E2. Oke. Kemudian kalau misalkan yang E1 ya, kita lihat. Nah, E1 itu kan masuknya kemana? Dia juga ke kutub positif, sehingga nilainya juga positif. Oke. Nah, dari sini berarti kita bisa menuliskannya ke persamaan tersebut menjadi E2 min plus E1 ditambah I-nya cuma 1 ya, karena rangkaian seri bisa kita sederhanakan menjadi I gitu ya. I-nya juga positif nih gitu. Kenapa? Karena dia searah dengan loop. Kalau berlawanan baru dia negatif. Berarti plus I kali R2 sama R1 gitu ya. Karena di sini yang dilalui oleh I itu adalah R2 sama R1. Oke.
Nah, dari sini kita jadinya bisa membentuk persamaan menjadi E2 plus E1 ditambah I kali R2 plus R1 sama dengan 0. Kemudian kita ganti dengan angka E2 sama dengan 6 volt ditambah 12 volt ditambah I kali R2 nya itu adalah 6 ohm ditambah dengan 3 ohm gitu ya, sama dengan 0. Oke, nah 6 plus 12 18 ditambah I dikali dengan 9 atau 9I sama dengan 0. Kita pindah ruas, 9I sama dengan min 18. Oke, min 18 ya. Nah, sehingga I nya kita dapat min 18 per 9, berarti totalnya berapa? Min 2. Wah kak, kok ini hasilnya minus? Nggak apa-apa gitu ya. Min itu menunjukkan bahwa arahnya itu berkebalikan gitu ya. Jadi berkebalikan dengan yang seharusnya gitu. Kita menentukan arahnya berlawanan arah padahal dia searah. Oke, kemudian kita hitung V jepitnya dengan persamaan apa? Sigma E plus sigma IR, sama gitu ya. Tapi kita hanya fokus di titik A dan titik B, di mana di situ adanya E1 sama R1, sehingga kita nggak pakai semuanya ya, kita hanya fokus di E1 nya aja. Kita tuliskan sigma E nya berarti plus gitu ya, tetap sesuai loop yang tadi, berarti E1 ditambah dengan I dikali dengan R1 ya, I nya, kemudian E1 nya 12 ditambah I nya adalah min 2 ya, minnya tetap kita masukin karena memang arahnya berlawanan, dikali dengan R1 nya 2, sehingga 12 min ya, min 2 kali 3 min 6, berarti jawabannya adalah 6 volt, sehingga tegangan jepitnya adalah 6. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk latihannya. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Dadah!